Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursaidah, mahasiswi semester 2, Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam 45. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan untuk UAS semester 2, mata pelajaran Bahasa Arab. Adapun soal yang pertama, yaitu jelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harokat, domah ataupun di akhir kata ada huruf wawu, alif atau nun yang tanda-tandanya ropa sendiri. Contohnya itu ada naibul fa'il. Naibul fa'il ialah isim marfu yang terletak sesudah fi'il majhul atau kata kerja yang subjeknya disembunyikan dan diganti dengan objek yang lain, kemudian objek tersebut disebut dengan naibul fa'il. Dalam bahasa Indonesia dinamakan kalimat fasib untuk mengindikasikan orang yang dikenai pekerjaan. Contoh naibul fa'il yaitu quti'a al-gusnu, dahan itu telah dipetik. Al-gusnu adalah naibul fa'il karena tidak disebutkan siapa yang memetik dahan itu. Sebenarnya bentuk lain dari contoh poin pertama, hanya saja fiil yang ada pada contoh kedua ini menggunakan fiil majhul, sehingga kata majnu yang tadinya menjadi maf'ul atau objek sekarang menjadi naibul fa'il dan mempunyai kedudukan rofa, sama halnya seperti fa'il karena ia mewakili fa'il sesuai dengan namanya, yaitu naibul fa'il atau pengganti fa'il. Lalu ada isim kana. Isim kana dan saudari-saudarinya adalah fiil-fiil yang masuk pada rangkaian mubtada dan khobar, sampai-sampai merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Mubtada yang sudah dirofakkan oleh kana dan saudari-saudarinya dikenal dengan isim kana. Khobar yang dinasabkan oleh kana dan saudari-saudarinya dikenal dengan khobar kana. Adapun contohnya yaitu kana Muhammadun mudiron. Pada waktu lampau, Muhammad adalah seorang kepala sekolah. Lalu yang ketiga ada khobar inna. Inna dan saudari-saudarinya adalah huruf yang masuk pada rangkaian mubtada dan khobar, sampai-sampai menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Mubtada yang sudah dinasobkan oleh inna dan saudari-saudarinya dikenal dengan isim inna. Khobar yang sudah dirofakkan oleh inna dan saudari-saudarinya dikenal dengan khobar inna. Sehingga istilahnya menjadi berubah dari mubtada menjadi isim inna dan khobar menjadi khobar inna. Contoh khobar inna yaitu innallaha alimun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Inna itu marfu, lalu alimun itu khobar dan tanda rofaknya itu domah. Masuk ke soal yang kedua. Jelaskan 3 bagian dari mansubat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagiannya. Mansubat adalah isim yang terkena i'rob nasab. Yang pertama itu ada maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek penderita atau yang dikenal suatu perbuatan. Contoh, qata'a Ahmadun al-baba, artinya Ahmad membuka pintu. Yang menjadi sasaran contoh tersebut adalah al-baba dalam kurung pintu. Maka al-baba tersebut kedudukannya sebagai maf'ul bih. Lalu yang kedua ada maf'ul fih. Maf'ul fih adalah zorof, yaitu isim yang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat terjadinya sebuah perbuatan. Contohnya, safari abi lailan, artinya ayahku pergi pada malam hari. Lailan dalam kurung malam hari adalah zorof. Zaman itu waktu, jadi lailan adalah mansub dan tanda nasab adalah fathah. Yang ketiga ada maf'ul li azli. Maf'ul li azli adalah isim yang berfungsi untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Contoh,
Sumtu imanan billahi. Aku berpuasa karena iman kepada Allah. Imanan dalam kalimat tadi adalah sebagai maf'ul li ajli, karena menunjukkan sebab orang tersebut berpuasa. Sebabnya yaitu karena iman kepada Allah. Oleh karena itu ia mansub dan tanda nasubnya adalah fathah. Soal yang keempat, jelaskan bagian dari majrurot dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagiannya. Jawabannya yaitu isim majrur didefinisikan sebagai kata yang ditarik atau diturunkan. Jika melihat dari sisi ilmu nahwu, majrur yaitu suatu isim yang memiliki harokat jar atau kasroh. Tanda yang dimiliki tidak hanya kasroh saja. Tanda isim majrur terbagi menjadi 3, yaitu kasroh, fathah, dan ya. Kasroh memiliki tanda i'rob khafad pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Fathah, i'rob khafad ditandai dengan fathah pada isim ghair musyarib. Isim ghair musyarib adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak diawali alif lam. Ya, memiliki tanda i'rob khafad pada 3 tempat, yaitu isim musanna, jam'a mudzakkar salim, dan isim 5. Isim yang dimajrur dibagi menjadi 3. Pertama, huruf jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda isim baris akhirnya menjadi kasroh jar. Min nun, arji'u minal masjidi, saya pulang dari masjid. Apabila kata setelah min merupakan isim yang tidak diikuti oleh alif lam, maka akan dibaca min atau nun sukun. Namun kalau isim tersebut diikuti alif lam, maka min dibaca min atau nun di fathah minal. Dua ada idofah adalah bertemunya antara dua isim dengan huruf keduanya berbaris, yaitu jar. Dan huruf yang pertama tersebut mudhof dan huruf yang kedua disebut mudhof ilaih. Contoh, gurfatu naumi artinya kamar tidur. Kata gurfatu pada contoh di atas termasuk mudhof dan kata naumi termasuk mudhof ilaih. Dari contoh tadi, mudhof ilaih itu selalu majrur dengan ditandai oleh kasroh. Lalu yang ketiga dinamakan dengan tawabi karena mengikuti apa yang ada sebelumnya dalam hukum i'rob. Apabila kata sebelumnya ber-i'rob khafad, maka isim tawabi juga harus berkhafad. Na'at adalah isim tabi yang menunjukkan sifat isim sebelumnya atau disebut man'ut. Na'at mengikuti man'utnya pada i'rob, bilangan, jenis, dan definisinya. Contoh, hadza baitun kabirun, artinya ini rumah yang besar. Contoh tadi merupakan na'at yang mengikuti rofa dalam kurung domah. Yang keempat, jelaskan majzumat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagiannya. Al-majmum secara bahasa, kata al-jazmu bermakna al-qat'u, memutus atau memastikan. Adapun menurut istilah nahwu, yang dimaksud dengan jazm adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat sukun di akhir kata atau tanda lain yang menggantikannya. I'rob jazm ini hanya ada pada fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang, dan tidak ada pada isim atau kata benda atau jenis fi'il yang lain dalam kurung madi dan amr. Huruf jazm ada inna artinya jika, lam artinya tidak, lama artinya belum, lamul amro lam perintah, lanahyi lam larangan. Huruf-huruf tadi letaknya sebelum fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang huruf akhirnya sahih bentuknya adalah huruf akhir menjadi sukun. Contoh, marfu, yashrobu. Yashrobu artinya minum, itu berarti marfu. Lam yashrobu itu majmum. Lam yashrobu artinya tidak minum. Lalu ada fi'il mudhari yang 5 bentuknya adalah menghilangkan huruf nun yang terakhir.
Dan contohnya yazhabani. Yazhabani itu termasuk marfu, dan yazhabani artinya dua laki-laki pergi. Lam yazhaba mazmum. Lam yazhaba artinya tidak pergi. Lalu yang ketiga ada fi'il mu'talul akhir waw. Huruf akhirnya waw. Contoh yad'u. Itu contoh dari marfunya. Yad'u berarti memanggil. Kalau majmum contohnya lam yad'u. Lam yad'u artinya tidak memanggil. Fi'il akhirnya ya atau huruf yang berakhiran ya, contohnya itu yang dari marfu ada yahdi artinya bimbingan. Kalau dari majmum lam yahdi. Lam yahdi artinya tidak membimbing. Fi'il mu'talul akhir alif. Huruf akhirnya alif atau ya. Contoh marfu yardo. Yardo artinya ridho atau rela. Kalau dari majmum contohnya lam yardo. Lam yardo artinya tidak rela. Lalu soal yang kelima, jelaskan na'at taukid dan badal dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Na'at adalah isim tabi yang menunjukkan sifat isim sebelumnya atau disebut man'ut. Na'at mengikuti man'utnya pada i'rob, bilangan, jenis, dan definisinya. Contoh dari na'at yaitu zahabtu ilal masjidil kabiri, yang artinya saya pergi ke masjid agung atau masjid besar. Contoh tadi merupakan na'at yang mengikuti majrur yang berakhiran kasroh. Taukid adalah isim tabi yang tujuannya menguatkan matbu'nya sehingga orang-orang tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan. Jadi taukid itu mengulang lafaz yang maknanya sama agar orang bisa memahami lafaz tersebut. Huruf taukid ada 7. Pertama nafsi, kedua ainun, ketiga kala, keempat kulta, kulu, jami'u, a'matu. Contoh ja'a Ahmadu nafsuhu. Ahmad benar-benar sudah datang sendiri. Lalu ada badal. Badal adalah isim tabi yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi matbu'nya, baik secara utuh atau bagian daripadanya. Kalimat yang mengikuti disebut badal, dan kalimat yang diikuti disebut mubdal minhu. Badal terbagi menjadi 3. Yang pertama, mutoliku atau serupa. Contohnya, salimtu alaika Muhammadin. Yang kedua ada ba'du min kulli, sebagian. Contohnya jalastu ala kursi torfiha. Yang ketiga ada istimalu, yang terkandung. Contohnya ajabtu bil fafatati hayyaiha. Aku salut pada saudaramu Muhammad. Lalu yang ketiga ada istimalu, yang berarti yang terkandung. Contohnya ajabtu bil fatatati hayyaiha. Aku salut pada saudaramu. Lalu ada ba'dun, sebagian. Ba'dun min kulli. Contohnya jalastu alal kursi torfiha. Saya duduk di kursi atau di ujung kursi. Lalu ada istimalu, yang terkandung. Contohnya ajabatu bil fatati hayyaiha. Saya takjub dengan perempuan itu atau sifat pemalunya. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.